Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amuk massa yang terjadi belakangan ini, sampai hari ini pun masih terjadi, ini menurut saya adalah krisis kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Nanti kita uraikan, kita lihat dulu. Ada hal yang sangat menyentuh hati kita. Di saat demo-demo yang brutal kemarin itu, dua pemimpin kita bandingkan. Bagaimana seorang Sultan Jogja datang ke tempat demo, diterima, dipersilahkan oleh para pendemo. Saya tidak melihat di daerah-daerah lain pemimpin seperti ini, pemimpin yang dicintai rakyat. Kenapa dia dicintai oleh rakyat? Kesempatan pagi hari ini ada di sini. Saya Hamengkubuwono menghargai apa. Bisa kita perhatikan di saat kemarahan rakyat, walaupun itu berpusat di Jakarta, di Jogja juga masyarakat marah sekarang, emosi sekarang, muak kepada pemerintah. Ini datang pemimpin tertinggi di Jogja, dipersilahkan oleh rakyat untuk berdialog dengan dia, diterima, berkuat orang ramai untuk memberi jalan kepada Sultan. Karena Sultan akan memberikan kata-kata pemungkasnya, berkomunikasi dengan massa, berkomunikasi dengan rakyatnya. Apa yang kalian tuntut? Saya akan dengarkan. Dan ini keterangan saya. Kan sangat sederhana berkomunikasi itu kan? Coba kita perhatikan yang kedua. Ada juga pemimpin yang populer saat ini. Saya tidak membandingkan apa ini lebih baik atau tidak. Tapi rata-rata ini pemimpin yang lebih baik menurut saya dalam segi kedekatannya juga dengan rakyat. Tapi kenapa dia tidak diterima? Kenapa dia dilempari dengan batu? Siapa juga yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi sangat populer sekarang di Jawa Barat. Tapi kenapa di amuk massa ini tidak seperti dia diterima juga oleh rakyatnya seperti Sultan Jogja? Ini patut kita lihat, ini patut kita teliti. Kenapa itu? Padahal dia sama-sama ingin berniat baik, ingin berkomunikasi dengan rakyatnya di Jawa Barat yang lagi mengamuk juga sama dengan rakyat seluruh Indonesia. Kenapa dia dilempari? Kenapa dia tidak dibiarkan berbicara oleh rakyatnya? Apa masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya Sultan Jogja dicintai oleh rakyatnya. Bukti dia dicintai oleh rakyatnya, walaupun muak dia kepada pemerintah yang diwakili oleh Sultan Jogja, mereka terima Sultan Jogjanya. Mereka mau menerima pencerahan dari sultannya, pemerintahnya. Dan sultannya tahu kemarahan warganya. Dia mengerti kemarahan warga Jogja saat itu. Dia datang, dia tidak takut, dia merasa yakin, dia dekat dengan rakyatnya. Dan kenapa Deddy Mulyadi dilempari oleh para pendemo? Itu tadi masalahnya. Kedekatan mereka ternyata tidak bertemu di situ. Sementara KDM merasa saja dekat dengan rakyatnya. Rupanya dalam kondisi tersebut tidak mencukupi kedekatan yang dilakukannya selama ini di masyarakat. Dan itu namanya kalau tidak bisa mengukur kedekatan diri kita sebagai pemimpin dengan masyarakat kita, inilah yang terjadi. Itu sama dengan bunuh diri namanya. Dan kalau kedekatan antara pemimpin nasional dengan rakyatnya sudah semikian jauhnya, kita katakan di sini kepemimpinan nasional itu termasuk kepemimpinan politik, elit-elit politik, baik ketua umum partai ataupun DPR ataupun kepala-kepala badan kepolisian, panglima dan lain-lainnya. Kalau ini sudah menjauh dari masyarakat, Yusuf Kala mengatakan tragedi tahun 1998 ini bisa terjadi. Yang tolong siapa?
sama dengan tahun 98, jangan terjadi seperti itu. Ya kan? Ekonomi kacau, kita krisis. Berapa tahun kita krisis itu akibat keadaan seperti ini. Oke, Pak Jika, salah satu... Kenapa krisis 98 bisa terjadi? Krisis 98 itu adalah krisis politik dan krisis ekonomi. Sebelumnya kita tahu, krisis politik yang terjadi itu adalah tersumbatnya aspirasi masyarakat. Masyarakat menginginkan Soeharto itu lengser dari kepemimpinan nasional. Soeharto tidak mau bersama kolega-koleganya, tapi masih tertahan oleh masyarakat, masih dibiarkan oleh rakyat. Mungkin karena macam-macam kekuatan yang dipergunakan, hampir sama dengan sekarang, kekuatan-kekuatan aparat dipergunakan untuk menekan aspirasi masyarakat tersebut. Soeharto memang mungkin dia secara pribadi mau turun, tapi elit-elit di sekeliling dia tidak mau dia turun, karena nanti kemewahan yang diterimanya selama ini, baik bisa korupsi, bisa melanggar hukum dan macam-macamnya, masih bisa dipertahankan. Karena kalau mereka dekat dengan kekuasaan, melanggar hukum, mau korupsi, itu bisa diabaikan saja. Nah, rakyat pada waktu itu, sebelum tahun 98 itu, sudah muak melihat tingkah pola elit-elit politik seperti itu. Tapi karena ekonomi kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Namun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia. Harga dolar melambung tinggi, harga-harga naik. Disitulah terjadi krisis ekonomi yang bercampur dengan krisis politik yang dikatakan oleh Yusuf Kala. Apa yang terjadi? Soeharto jatuh korban di mana-mana. 8 tuh hampir menyerupai nggak sih, Pak? Awalnya sama saja memang begini. Dulu kan pemerintahan, masalah Pak Harto, kemudian juga krisis ekonomi dimulai dengan dua hal. Jadi memang selalu saya katakan jangan terjadi krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau itu terjadi, ini memang bahaya. Karena itu kita harus jaga itu. Kalau krisis politik saja mungkin bisa selesai dengan dialog, dengan perundingan atau dengan saling ini. Tapi kalau bersamaan dengan krisis ekonomi, semua orang kena. Dan bagi yang mengalami tahun 1998 akan merasakan kita tidak mau mengulangi seperti itu. Kalau tidak mau mengulangi, kita harus tahu yang masa kemarin, demonstrasi yang brutal kemarin itu apa sebenarnya masalahnya. Masalahnya sudah dikatakan oleh Yusuf Kala, ini hampir mirip dengan krisis 98, krisis politik dan krisis ekonomi. Namun sekarang kita lihat dulu, pemicu dari krisis demonstrasi yang brutal kemarin itu apa sebenarnya. Pokok pangkal atau pemicu dari demonstrasi yang brutal sampai bakar-bakaran itu adalah meninggalnya salah seorang Gojek, pengendara ojol bernama Avan, dilindas oleh mobil rantis Brimob. Itu yang dilihat oleh masyarakat kan. Kalau kita tarik ke belakang, awal-awal demo itu kan dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa meminta DPR dibubarkan, kemudian pemerintah memberlakukan undang-undang perampasan aset, bla 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 bla. Tapi itu kan tak terjadi apa-apa. Demonya kan bubar setelah itu. Tapi tahukah kita, sebenarnya di situ mulai awal pemicu demo yang besar-besar ini. Kenapa saya katakan begitu? Masyarakat sebenarnya kan sudah muak dengan kata-kata awal dari baik Ketua DPR yang mengatakan mereka pintu DPR terbuka untuk masyarakat. Tapi begitu masyarakat datang, belum menyampaikan aspirasinya, belum sampai menyampaikan aspirasinya untuk membubarkan DPR, mereka sudah dibubarkan dengan paksa. Ini inti sebenarnya. Masyarakat, ini rakyat mau menyampaikan aspirasi, belum disampaikan, sudah dibubarkan oleh aparat. Artinya maksud dari rakyat ini belum lepas. Seperti balon, masih kuat, masih keras dia kan. Kalau dilepaskan dengan sumbatnya, selesaikan, lemas balon itu. Tapi ini tidak, sudah dibubarkan oleh aparat. Dan anggota DPR ataupun DPR tak ada yang menemui demonstran. Coba kawan-kawan bayangkan, kalau seandainya anggota DPR ataupun ketua DPR datang menemui para demonstran dan mendengarkan tuntutan mereka seperti Sultan Jogja, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi demo besar-besaran seperti ini. Ditambah lagi ocehan. Ada yang mengatakan, yang meminta membubarkan DPR itu tolol lah, macam-macam kan? Akhirnya kan ada demo buruh. Demo buruh itu termasuk ojol. Inilah yang terjadi. Ada yang ditabrak sampai mati oleh mobil rantis. Tapi tahukah kawan-kawan bahwa ini sebenarnya adalah api dalam sekam. Api dalam sekam dalam masalah ojol ini. Apa yang terjadi sama ojol selama ini? Ojol itu telah lama dizalimi oleh aplikator. Ini sudah pernah diangkat oleh Adian Napitupulu di DPR. Di mana sebenarnya potongan yang boleh dipotong kepada ojol itu cuma 20%. Tapi sekarang yang terjadi kepada ojol itu pemotongannya sampai 30%. Dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Sudah diangkat oleh anggota DPR, Adian Napitupulu, tapi sampai sekarang dibiarkan. Apa artinya? Ini udah menzolimi ojol itu sendiri. Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000, tambah Rp18.000, tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli?
Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen, dan dia dapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya, bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. 19. Dari awal, tolong dari awal. Ongkosnya 5.000. coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Jadi di bawah pendapat. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200, Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa Nah, sekarang mereka menuntut, sebenarnya itu juga termasuk tuntutan mereka pada waktu demo buruh kemarin. Tolong, potongan dari aplikator itu diturunkan ke 20% atau ke 10%. Ini 30%. Dan yang terlindas itu sendiri adalah pengendara ojol. Sudah mereka dizolimi selama sekian puluh tahun menurut Adian Napitupulu. Kalau dia perkirakan dari 10 tahun, dari tahun 2010 ojol itu mulai berdiri sampai sekarang. Ada uang pungutan kepada ojol itu yang tak masuk ke kas negara. Kalau seandainya begini kawan-kawan, kalau potongan dari pengendara ojek online itu kan dipotong 30%, 20% menurut peraturannya. Kalau 20% kan ada itu pajak yang dipotong oleh pemerintah dari 20% itu, tapi ada tambahan 10% yang tak masuk dalam hitungan perpajakan pemerintah. Artinya ini pungli, ini artinya korupsi, dan ini menzolimi pengendara ojek online. Ini yang dipermasalahkan udah berkali-kali Adian Napitupulu, tapi pemerintah tidak menghiraukan. Ini termasuk pungli, tidak masuk dalam catatan perusahaan ojol tersebut. Dan sekarang mereka juga dizolimi, kemudian mereka juga yang jadi korban. Itu salah satu pemantik daripada demo yang besar-besaran. Kemudian kalau kita lihat dari segi hukum, dari segi politik, kita sudah tahu kemarin Pilpres itu bagaimana seorang wakil presiden bisa menjadi wakil presiden dengan mengubah-ubah peraturan di MK. Itu dari segi politik, itu adalah pemicu-pemicu kemuakan dari republik ini. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana pengenangan kasus ijazah palsunya Jokowi, bagaimana keperpihakan pihak-pihak tertentu bisa dilihat kasat mata. Ini juga dibiarkan oleh pemerintah. Ini membuat kemuakan bertumpu semuanya. kemarin ya, mulai tanggal 25 malah 25, 28 demo itu dimulai daripada soal DPR yang tunjangannya besar, dan pihak rakyat itu banyak yang nganggur, banyak yang susah. Kemudian ngomongan lagi anggota DPR mengatakan tolol. Ini semua menyiapkan penyebab. Tapi sebenarnya juga kegelisahan masyarakat ini banyak kali akibat ekonomi, makanya ya itu juga terjadi. Kenapa tiba-tiba marah, buruh marah, ojol marah, mahasiswa marah. Ini kan gabungan daripada semua itu. Nah ini mudah-mudahan. Dan kalau sekarang ini tidak diantisipasi dengan cara kepemimpinan seperti Sultan Jogja yang saya jelaskan di awal tadi ini akan berabi. Tapi untunglah Prabowo sudah minta maaf, bahkan datang ke pengendara ojek online, keluarga pengendara ojek online yang jadi korban tersebut, termasuk juga Kapolri sudah minta maaf. Kemudian sudah diproses pengendara dari mobil rantis ini. Dan tidak lupa juga Anies Baswedan dan kalangan elit-elit politik termasuk Gubernur Pramono Anung sudah datang kepada orang tua dari pengendara ojek online. Tapi apakah bisa selesai hal ini dengan hanya minta maaf? Sama sekali tidak akan bisa menurut saya. Kenapa tidak akan bisa? 98 walaupun sudah dikatakan oleh Soeharto dia mundur segala macam, tapi itu tidak berhenti sampai di situ. Eskalasi ini akan terus-menerus terjadi kalau hal yang fundamental yang dikatakan oleh Yusuf Kala itu, masalah krisis ekonomi dan masalah krisis politik, jangan sampai berjumpa dia, jangan sampai bertemu. Sekarang masyarakat lagi keteteran, DPR menambah gaji dan tunjangannya yang tidak ada rasa simpati kepada masyarakat. Keadaan sulit. Kemudian sebelum-sebelumnya kita tahu Sri Mulyani tiba-tiba mau menaikkan PPN. Itu kan mau menyesakkan masyarakat. Belum lagi dilihat oleh rakyat.
Ada komisaris-komisaris yang bergaji miliaran. Untunglah Prabowo kemarin sudah memotong itu. Tapi apakah bisa sampai di situ? Tidak. Prabowo harus meluruskan, seperti kata Anies Baswedan, Prabowo harus lebih memperhatikan masalah penegakan hukum, korupsi, tanpa pandang bulu. Dan juga Prabowo seharusnya mendengarkan dari awal para cendekiawan, para pengamat untuk tidak memakai lagi menteri-menteri yang bermasalah dalam masalah korupsi. Sudah pernah korupsi, sudah tertanda korupsi, sudah terikat sama kasus, masih dipakai juga oleh Prabowo. Artinya apa? Prabowo menjerat dirinya sendiri. Karena eskalasi ini, walaupun ke DPR, walaupun ke Mabes Polri sekarang ini, siapa yang sebenarnya yang didemo oleh masyarakat? Ujung-ujungnya nanti ke Prabowo. Sama seperti tahun 98. Sebenarnya tujuan mereka kan ke DPR, tapi tujuan yang ditembak betul itu adalah, yang ditembak dari masyarakat itu, dari rakyat itu adalah Soeharto. Nah, di sini kalau tidak pandai memainkan kartunya Prabowo, siap-siap Prabowo juga akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa saya katakan begitu? Bukan rahasia umum lagi, karena keberpihakan daripada misalnya aparat keamanan, kejaksaan, dan segala macam itu masih berpihak ke geng Solo. Seharusnya dalam momentum ini, Prabowo harus bersih-bersih dulu. Bersih-bersih bagaimana? Jangan lagi memakai orang yang selama ini diindikasikan merusak perekonomian Indonesia, merusak hukum di Indonesia, jangan lagi dipakai di kabinetnya. Momentum ini bisa dipakai oleh Prabowo. Artinya apa? Prabowo tidak membenamkan anasir-anasir Jokowi, tetap meletakkan dalam posisi netral, tapi jangan terlalu diberikan ruang untuk menguasai baik politik ataupun hukum. Dan juga jangan sampai mensepelekan masalah, misalnya kasus-kasus yang dianggap Prabowo itu masalah cemen, masalah enteng, seperti masalah kasus ijazah palsunya Jokowi atau pemaksulan Gibran. Ini bukan perkara kecil sebenarnya. Kalau ini dianggap kecil oleh Prabowo, Prabowo akan siap-siap nanti muara dari kemuakan dari publik. Memang sekarang publik muaknya pertama-tama kepada DPR, muaknya setelah itu kepada kepolisian. Kepolisian itu di bawah siapa? Di bawah Prabowo. Kalau Prabowo tak mau mengganti, misalnya adanya desakan dari publik sekarang ini untuk mengganti Kapolri, mengganti Kejaksaan Agung, mengganti semua anasir-anasir yang dari waktu yang lama kemarin itu, Prabowo siap-siap disingkirkan oleh rakyat. Itu solusi yang bisa kita tawarkan kepada Prabowo. Karena bagaimanapun kita ini mengadakan pemilu itu sekali 5 tahun. Apa artinya? Artinya kita berubah dari tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, sekarang ada perubahan. Perubahan besar-besar ini. Perubahan besar-besar itu sesuai dengan kemauan rakyat, bukan kemauan dari elit-elit politik. Dan Prabowo seharusnya mencontoh Sultan Jogja, bukan mencontoh Jokowi yang diakuinya sebagai gurunya. Contohlah Sultan Jogja, bagaimana dekatnya dia dengan rakyat, bagaimana solusinya dia memberikan solusi kepada rakyat, berkomunikasi, ambil data dari rakyat, ambil simpati dari rakyat, apa perasaan rakyat. Itu bisa dilakukan oleh Prabowo karena dia baru-baru memerintah saat ini. Jangan hanya meminta maaf, harus dilakukan dengan aksi, harus dilakukan dengan tindakan nyata. Sultan Jogja sudah lama memperlihatkan tindakan nyata, bagaimana dia memberikan tanah keraton untuk kepentingan umum. Prabowo pun seharusnya begitu, mengorbankan apapun sesuai dengan keinginan dia untuk kepentingan umum. Mengorbankan apa? Mengorbankan kedekatan dia dengan Jokowi. Dengan apa? Ya dengan cara meresapel mungkin kabinetnya sekarang, mengganti orang-orang yang bermasalah di kabinet itu. Itu pengorbanan namanya itu. Agar apa? Agar tragedi 98 tidak terjadi. Terima kasih.